Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masuk bulan Muharram, atau kalau di Jawa disebut Suro. Di Jawa memang bulan Muharram tidak jarang disebut Muharram, tapi lebih disebut Suro. Suro itu penggalan dari Asyuro, yang dalam bahasa Aramaik itu bahasa Bani Israel yang awal, jadi lebih lama lagi, itu artinya yang ke-10. Maka Asyuro itu artinya 10 Muharram. Bukan bulan Muharramnya, tapi tanggal 10 Muharram. Itu namanya Asyuro. Pembelian nama Asyuro itu, Suro itu artinya kita menitik beratkan bulan Muharram itu pada peristiwa Asyuronya, bukan Muharramnya, bukan Hijriahnya, tapi Asyuronya. Seperti Rabiul Awal, kita di sini sebut Mulut. Kita konsentrasi bukan pada bulan Rabiul awalnya, tapi peristiwa kelahiran Rasul yang disebut Maulud, bulan Maulud. Jadi disebut bulan Maulud, tanggal 12 Rabiul Awal itu. Jadi hanya satu hari itu yang kemudian digeneralisasi untuk menyebut satu bulan itu sebagai pengganti nama bulan. Asyuro itu punya sejarah panjang dalam sejarah Islam. Saya mau mencoba membedah ini. Dan nanti di akhir tradisi ini bagaimana juga berimbas dalam perkembangan pemahaman di Nusantara tentang Islam. Yang pertama kali harus kita lihat sebenarnya, tradisi Asyura itu memang punya padanan dalam tradisi Yahudi, yaitu tradisi yang disebut Yom Kippur. Yom Kippur itu hari penebusan, tanggal 10 bulan Tisri istilah mereka. Dalam tradisi Yahudi, Yom Kippur merupakan hari paling suci karena itu hari turunnya 10 perintah Tuhan, hari penebusan. Juga hari dibebaskannya Bani Israel dari kejaran Firaun. Dianggap terjadi pada tanggal 10 itu. Di kalangan Arab pra-Islam, Asyura juga hari raya penting yang disambut dengan meriah setiap tahun untuk menghias rumah. Waktu itu orang-orang menghias rumah. Apakah ini terpengaruh dengan kebiasaan Yahudi? Kita nggak bisa ngecek. Tapi orang menghias rumah kotanya sedemikian rupa dan menggunakan pakaian baru pada hari Asyura. Dalam Islam, Asyura itu diperkenalkan langsung oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi memperingati Asyura, kemudian bertanya. Dan ketika dijawab bahwa ini peringatan tentang turunnya 10 perintah Allah, pada Nabi Musa juga pembebasan Bani Israel, Rasulullah mengatakan kita lebih berhak daripada mereka untuk mengingat itu. Dan kemudian dikaitkan dengan peristiwa nabi-nabi lain. Jadi bebasnya Nabi Nuh dari banjir besar, kemudian bebasnya Nabi Ibrahim dari api, kemudian bebasnya Nabi Yakub dari kebutaan dan pertemuannya dengan Nabi Yusuf, kemudian naiknya Nabi Isa dan lain sebagainya, itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Karena itu Nabi Muhammad SAW menyunahkan umatnya untuk berpuasa di hari itu. Jadi untuk puasa 10 Syura itu berasal dari situ. Untuk menghormati peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Baik Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub, dan Nabi Isa, dan seterusnya. Artinya, pada awalnya, tradisi ini adalah jauh beda dengan tradisi Yahudi, yaitu mengingat peristiwa-peristiwa yang dialami nabi-nabi. Tapi peristiwa itu nggak lama, pengingatan itu. Karena kemudian muncul peristiwa baru. Kita ingat periode cucu Rasulullah, Sayyidina Husain, ada peristiwa Karbala yang terjadi juga, tercatat terjadi pada 10 Asyura. Sehingga bagi kalangan tertentu, terutama saudara-saudara kita yang Syiah, baik itu Itsna Asyariyah maupun Syiah yang Zaidi atau yang lain, itu menganggap Asyura sebagai peringatan syahidnya Sayyidina Husain. Jadi di sini kita sudah punya dua pengertian surah. Satu, surah tentang nabi-nabi yang
mulai dari Rasulullah mengingatkan untuk berpuasa, kemudian ada ketambahan surah yang berdasarkan syahidnya Sayyidina Husain. Meskipun itu tidak menggeser surah yang pertama untuk mengenang nabi-nabi, tapi ada penekanan berbeda tentang syahidnya Sayyidina Husain. Jadi ada penekanan baru. Kita meloncat. Ada dua tadi ya. Ada dua surah yang kita pahami. Kita meloncat. Di Jawa, juga di Padang, di Sumatera, itu Asyura juga punya pengertian berbeda lagi. Kalau di Jawa agak unik. Kita tahu di Jawa terkenal ada Wali 9, Wali Songo. Dan orang tidak pernah bisa melacak kapan wafatnya mereka masing-masing. Maka bulan Asyura, entah kesepakatan siapa, saya nggak tahu asalnya, dipakai sebagai bulan untuk haul, memperingati para wali itu. Sehingga di Jawa terutama, surah bukan lagi surah nabi-nabi, atau syahidnya Imam Husain, tapi mengenang para wali songo. Ada 3 pengertian di sini surah yang ditafsirkan secara sosial menjadi kebiasaan di masyarakat. Kalau kita pahami ini, bahwa satu pengertian, satu makna, bisa bergeser pemaknaannya dari zaman ke zaman dalam konteks yang berbeda-beda. Bisa yang satu mengubur yang lain, atau menghidupkan yang lain. Kalau ini kita lihat kan, satu mengubur yang lain, mengubur yang lain, mengubur yang lain. Kalau ini tidak dihidupkan, surah tentang nabi-nabi, dengan tradisi, kalau di kalangan santri masih kuat itu, tapi kalau secara populer, agama secara populer, itu sudah agak meredup. Sehingga pengertiannya, surah itu bulan untuk mengenang Wali Songo. Nah, sekarang kita mau melihat sisi berbeda dari Asyura di Jawa. Ada yang unik di Jawa, Asyura itu sering disikapi dengan laku prihatin. Satu, laku prihatin. Kedua, yang unik juga, biasanya kalau mereka punya keris-keris atau apa, itu ada tradisi jamasan, mencuci keris-keris, mencuci barang-barang yang dianggap peninggalan dari nenek moyangnya, artinya barang-barang yang dianggap punya kesaktian tertentu dan lain sebagainya, itu dicuci di bulan Asyura. Kenapa ini terjadi? Ini ada 2 sisi pandang yang bisa kita pakai. Pertama, kalau kita kembali ke pemahaman Asyura yang awal, memang peristiwa Asyura itu berdasarkan keprihatinan. Maka laku prihatin disarankan. Dan bahkan ini juga terkait dengan thariqah. Kebanyakan thariqah itu biasanya punya amalan untuk puasa 40 hari. Nah, yang 10 hari itu biasanya ditaruh tanggal 1 sampai 10 Asyura. Mereka puasa, jadi yang lain bisa dipisah-pisah di bulan yang lain, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Yang ini biasanya bulan Asyura. Terutama kita lihat di Naksabadiyah, Khalidiyah, itu tradisi itu kuat sampai sekarang. Artinya tradisi itu hidup di kalangan masyarakat dan menjadi budaya. Yang kedua, pertanyaan kita, kenapa orang mencuci barang-barang yang dianggap sakti atau belajar ilmu kesaktian untuk banyak ilmu yang dalam bahasa Jawa disebut jatuh, mereka akan di bulan ini, bulan Syura. Karena mereka menganggap bahwa Nabi Musa itu bukan cuma nabi yang luar biasa secara posisi kenabiannya, ulil azmi, bagian ulil azmi, tapi juga kalau bahasa Jawa, Nabi Musa itu nabi yang sakti mandraguna. Jadi tongkatnya dilempar bisa menghancurkan sihir dari sekian penyihir Fir'aun. Tongkatnya dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Atau sebelum itu tongkatnya dipukulkan ke batu,
muncul mata air dari batu-batu itu. Artinya orang yang dianggap, kalau dalam persepsi di sini, di dalam masyarakat banyak kesaktian. Maka wajah kesaktian itu ada di sisi lain bulan Suro. Karena itu dianggap sebagai bulan yang tetap, yang tepat untuk mencuci warisan kesaktian. Keris-keris, barang-barang yang dianggap mengandung kesaktian. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, kita paham. Satu, masyarakat bisa memahami tradisi itu secara berbeda-beda dalam konteks. Yang kita catat, perkembangan itu akan menjadi baik atau akan menjadi buruk tergantung kita menilainya. Satu, kedua, tergantung kemana kita mengarahkannya. Dari bawah itu fakta sosial, itu fakta antropologis, itu harus kita terima sebagaimana adanya, sebagai sebuah upaya manusia menafsirkan agama dalam konteksnya masing-masing. Bulan Suro ini bulan yang penuh warna, penuh penafsiran, penuh konteks mazhab yang berbeda-beda dalam memahami peristiwa yang sama. Mudah-mudahan itu memperkaya kita, bukan menjadi alat untuk kita saling bertengkar atau saling bergesekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.